Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatara Dewi dengan NIM 206048. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai norma penilaian dan skala penilaian dosen pengampu Dr. Eva Eridia, SPD, MPD. Yang pertama, penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma atau PAN adalah nilai yang mengacu pada penilaian kelompok dengan membandingkan nilai-nilai siswa dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, norma adalah suatu kelompok entah mencakup satu kelas, sekolah, rayon, dan lain sebagainya. Menurut Astiti 2017, PAN adalah nilaian acuan normatif yang membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma yang relatif. Artinya, apabila sudah menyusun pedoman skor berdasarkan tes yang sudah dilakukan di suatu kelas atau sekolah, maka pedoman tersebut dan kemungkinan besar pedoman tersebut tidak berguna bagi kelompok atau kelas lainnya, kecuali apabila disatukan dengan kelompok atau kelas pertama. Menurut Arifin 2009, tes acuan norma biasanya bersifat lebih umum dan komprehensif. Menurut Irhamni 2017, dengan batas kelulusan dan kemampuan peserta didik tidak ditentukan oleh penguasaan dalam minimal siswa terhadap sebuah kompetensi yang ditetapkan, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. Ciri-ciri acuan nilai normatif adalah sebagai berikut menurut Waseso 1985. Yang pertama, penilaian acuan normatif bersifat relatif atau berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Yang kedua, penggunaan acuan nilai normatif memberikan gambaran terhadap penguasaan kelompok. Yang ketiga, keberhasilan peserta didik tidak dikaitkan dengan penguasaan kompetensi. Yang keempat, menggunakan kurva normal. Kelebihan PAN, penilaian acuan normatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan antara peserta didik yang pintar dan kurang pintar, yakni dengan membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. Yang ketiga, fleksibel, yakni dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, mudah menilai karena tidak ada patokan tertentu yang harus dicapai. Yang kelima, dapat digunakan menilai ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor menurut Alfat dan Raharjo 2009. Yang keenam, kebiasaan menggunakan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok. Yang ketujuh, asumsi bahwa tingkat kinerja yang sama diharapkan terjadi pada setiap kelompok siswa. Yang kedelapan, bermanfaat untuk membandingkan siswa lintas mata pelajaran dan memberikan hadiah atau penghargaan utama untuk sejumlah siswa tertentu. Menurut Jumaida 2011. Adapun kekurangan PAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi atau tujuan pembelajaran serta kualitas pembelajaran siswa, apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan. Yang kedua, tidak fair karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga prestasi siswa lainnya. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya menurut Aunur Rahma 2009. Yang keempat, kurang transparan karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa. Skala penilaian. Pendekatan penilaian acuan patokan lebih menitik beratkan pada apa yang dilakukan oleh peserta didik. Penilaian acuan patokan meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan spesifik. Penilaian acuan patokan ini disebut juga dengan penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan ini berupaya mendeskripsikan apa yang telah diketahui atau apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Tujuan dan manfaat penilaian acuan patokan atau PAP. Tujuan dari pendekatan penilaian acuan patokan adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya.
Manfaat dari penilaian acuan patokan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan, dan hasil belajar peserta didik dapat diketahui derajat pencapaiannya. Untuk menentukan batas lulus dengan pendekatan ini, setiap skor peserta didik dibandingkan dengan skor ideal yang mungkin dicapai oleh peserta didik. Kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan atau PAP. Kelebihannya, yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sulit mengembangkan suatu kriteria. Kriteria sulit dilakukan karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, guru sulit melakukan perbandingan antara siswa dan lebih menekankan hasil daripada proses. Karena dengan adanya patokan, siswa bisa melakukan apapun untuk mencapai patokan tersebut. Contohnya seperti mencontek teman yang pintar. Baik, itu dia presentasi hasil kerja saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.